Om Swastiastu, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang intervensi manajemen sumber daya manusia. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Nilawira Dewianti, nomor absen 25, dan teman saya, Niputu Nita Febrianti, nomor absen 27, Niwayan Anik Mutiarini, nomor absen 28, dan Niwayan Ari Suprati, nomor absen 29. Di sini saya akan membahas tentang penetapan sumber daya manusia. Adapun pengertian penetapan menurut para ahli antara lain yang pertama ada menurut Marihot T.I. Harjidat menyatakan bahwa penetapan merupakan proses penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Yang kedua, menurut Madhid dan Jackson menyatakan bahwa penetapan adalah penetapkan posisi seseorang di posisi pekerja yang tepat, seberapa banyak orang karyawan cocok dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerja. Yang ketiga, menurut D. Siswanto atau Sastroyo yang dikutip oleh Suswanto bahwa penetapan karyawan adalah untuk menetapkan pegawai sebagai unsur pelaksana pekerja pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan, dan keahlian. Yang keempat, menurut Sastro Hadiwiryo mengemukakan bahwa penetapan kerja proses pemberian tugas dan pekerja pada karyawan yang lulus seleksi untuk melaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan, serta mampu mempertanggungjawabkan segala resiko dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas tugas dan pekerja, wewenang dan tanggung jawab. Selanjutnya, ada berdasarkan definisi yang ditemukan oleh para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan adalah kebijaksanaan sumber daya manusia untuk menemukan posisi atau jabatan seseorang. Nah, di sini ada faktor-faktor yang dipertimbangkan. Menurut Bambang Wahyudi, yang dikutip Suwanto, dalam melakukan penetapan kerja hendaknya pertimbangan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, ada pendidikan. Prestasi akademis yang dimiliki tenaga kerja selama mengikuti pendidikan sebelumnya harus dipertimbangkan, khususnya dalam penetapan tenaga kerja tersebut untuk menyelesaikan tugas pekerjaan serta mengembangkan wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua ada usia. Faktor usia tenaga kerja yang lulus seleksi perlu dipertimbangkan dalam penetapan tenaga kerja. Penetapan tenaga kerja berdasarkan usia perlu dilakukan untuk menghindari rendahnya produktivitas yang dihasilkan oleh karyawan yang bersangkutan. Yang ketiga, ada keterampilan. Percakapan atau keahlian untuk melakukan suatu pekerjaannya harus diperoleh dalam praktek. Keterampilan kerja ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada keterampilan mental, seperti menganalisis data, atau membuat keputusan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada keterampilan fisik, seperti menimbulkan listrik, mekanik, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada keterampilan sosial, seperti mempengaruhi orang lain, menawarkan barang atau jasa, dan lain-lainnya. Yang keempat, ada pengalaman kerja. Pengalaman bekerja pada pekerjaan sejenis perlu mendapatkan pertimbangan dalam menetapkan kerja karyawan. Menyatakan menunjukkan makin lama karyawan bekerja, makin banyak pengalaman yang dimiliki karyawan yang bersangkutan. Sebaliknya, semakin singkat masa kerja, semakin sedikit pengalaman yang diperoleh. Pengalaman bekerja dapat memberikan keahlian dan keterampilan kerja. Nah, di sini ada produser penetapan kerja. Produser penetapan kerja karyawan berkaitan erat dengan sistem proses yang digunakan berkaitan dengan sistem penetapan B. Siswanto atau Sastro Diwiryo yang dikutip oleh Suwanto mengemukakan harus terdapat maksud
Dan tujuan dapat merencanakan sistem penetapan karyawan. Nah, di sini ada untuk mengetahui prosedur penetapan karyawan harus memenuhi syarat. Yang pertama, harus ada wewenang untuk mendapatkan personalia yang datang dari daftar personalia yang dikembangkan melalui analisis tenaga kerja. Yang kedua, harus mempunyai standar yang digunakan untuk membandingkan calon pekerja. Yang ketiga, harus mempunyai pelamar pekerjaan yang akan diseleksi untuk ditempatkannya. Apabila terjadi salah penempatan, maka perlu dilakukan ada program penyelesaian kembali karyawan yang bersangkutan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, yaitu dengan melakukan yang pertama ada menetapkan kembali pada posisi yang sesuai. Yang kedua ada menugaskan kembali dengan tugas-tugas yang sesuai dengan bakat dan kemampuan. Nah, di sini ada tujuan penetapan. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan pada dasarnya mempunyai tujuan berfungsi untuk mengarahkan ke perilaku. Bagaimana juga dengan penetapan karyawan manajer sumber daya manusia menetapkan seorang karyawan atau calon karyawan dengan tujuan antara lain agar karyawan bersangkutan lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas. Maksud diadakan penetapan karyawan adalah untuk menempatkan karyawan sebagai unsur pelaksanaan pekerjaan posisi yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada kemampuan, yang kedua kecakapan, yang ketiga ada keahlian. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai tentang manajemen kinerja. Manajemen kinerja ini secara mendasar, manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan, peninjauan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman. Rangkaian kegiatan tersebut haruslah dijalankan secara berkelanjutan. Nah, di mana di dalam manajemen kinerja ini terdapat yang namanya sebuah tahapan manajemen kinerja. Yang pertama di sini adalah directing planning, di mana tahap pertama merupakan tahap identifikasi perilaku kerja dan dasar atau basis pengukuran kinerja. Kemudian dilakukan pengarahan konkret terhadap perilaku kerja dan perencanaan terhadap target yang akan dicapai. Yang kedua, di sini ada tahap managing atau supporting. Tahap kedua ini merupakan penerapan monitoring pada proses organisasi. Tahap ini berfokus pada manage, dukungan, dan pengendalian terhadap jalannya proses agar tetap berada pada jalurnya. Jalur yang dimaksud di sini adalah kriteria maupun proses kerja yang sesuai dengan prosedur berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada tahap review atau appraising. Tahap ketiga ini mencakup langkah evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan flashback atau review kinerja yang telah dilaksanakan. Setelah itu, kinerja dinilai atau diukur appraising. Tahap ini memerlukan dokumentasi atau record data yang berkaitan dengan objek yang dievaluasi. Yang keempat di sini ada tahap developing atau reporting, di mana berfokus pada pengembangan dan penghargaan hasil evaluasi menjadi pedoman penentu keputusan terhadap action yang dilakukan selanjutnya. Nah, di dalam manajemen kinerja juga terdapat yang namanya tujuan manajemen kinerja. Di sini menurut William 1998, Armstrong dan Baron 2005, dan Wisiono 2006, di mana tujuan dari manajemen kinerja ini adalah yang pertama, mengatur kinerja organisasi dengan lebih berstruktur dan terorganisir. Yang kedua, mengetahui seberapa efektif dan efisien suatu kinerja organisasi. Yang ketiga, membantu pembentukan keputusan organisasi yang berkaitan dengan kinerja organisasi, kinerja tiap bagian dalam organisasi, dan kinerja individual. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan organisasi secara keseluruhan dengan perbaikan berkesinambungan. Yang terakhir adalah mendorong karyawan agar bekerja sesuai dengan prosedur, dengan semangat dan produktif sehingga hasil kerja yang dilakukan itu optimal. Selanjutnya ada sistem penghargaan. Bergabungnya manusia ke dalam perusahaan atau organisasi sebagai anggota tentu disertai dengan berbagai harapan.
bahwa kebutuhannya dapat terpenuhi oleh perusahaan tersebut. Sebagai balas jasa atau keikutsertaannya dalam pencapaian sebuah tujuan perusahaan, seperti yang telah diuraikan bahwa perusahaan menginginkan untuk membayar para anggotanya lebih dari sekedar gaji atau upah pokok saja, tetapi dimungkinkan pula untuk memberikan berbagai tunjangan serta penghargaan baik material maupun non-material sesuai dengan prestasi masing-masingnya. Adanya berbagai kemungkinan untuk memperoleh penghargaan di samping balas jasa dasarnya yang sangat diharapkan merupakan perangsang untuk berprestasi lebih tinggi. Nah, berdasarkan keterangan di atas, maka dijelaskan bahwa penghargaan merupakan alat penting yang digunakan oleh organisasi untuk membangkitkan motivasi dalam diri personil dalam bertindak demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya di sini ada kriteria penghargaan. Supaya penghargaan dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu diperhatikan kriteria-kriteria dalam pemberian penghargaan. Di sini menurut Mulyadi dan Setiawan 2001-239, kriteria penghargaan di sini yang pertama adalah penghargaan harus dihargai oleh penerima. Penghargaan yang tidak bernilai di mata penerima tidak akan memotivasi penerima untuk berprestasi. Yang kedua ada penghargaan harus cukup besar untuk memiliki dampak. Jika penghargaan yang disediakan jumlahnya tidak signifikan, dampaknya dapat berlawanan dengan usaha yang disediakan jumlahnya dengan usaha untuk meningkatkan produktivitas. Penghargaan harus diumumkan secara luas agar menilai dampak terhadap penerima. Yang ketiga, penghargaan harus dapat dimengerti oleh penerima. Personil harus memahami dengan baik mengenai alasan pemberian penghargaan maupun nilai penghargaan yang mereka terima. Yang terakhir, penghargaan harus diberikan pada waktu yang tepat. Penghargaan harus diberikan secara personil menghasilkan kinerja seharusnya mendapat penghargaan. Jika tidak diberikan segera, penghargaan akan kehilangan dampak sebagai motivasi. Nah, selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan karir adalah bahwa perencanaan karir merupakan proses di mana karyawan-karyawan menyeleksi tujuan karir dan jenjang karir menuju tujuan-tujuan tersebut. Jalur karir adalah konsekuensi dari pekerjaan tertentu yang dikaitkan dengan peluang tersebut. Kedua proses tersebut saling mengait. Perencanaan suatu karir mencakup identifikasi alat-alat untuk mencapai cita-cita akhir. Sedangkan jalur karir dalam konteks perencanaan karir merupakan alat untuk mencapai sasaran tersebut. Istilah-istilah perencanaan karir. Yang pertama ada karir, seluruh pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Yang kedua ada jalur karir. Jalur karir adalah pola pekerjaan-pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang. Selanjutnya ada sasaran-sasaran karir. Sasaran karir adalah posisi di waktu yang akan datang di mana seseorang berjuang untuk mencapai sebagai bagian dari karirnya. Selanjutnya ada perencanaan karir. Proses melalui mana seseorang memilih sasaran karir dan jalur ke sasaran tersebut. Selanjutnya pengembangan karir, peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan karir. Selanjutnya ada manfaat perencanaan karir. Dengan adanya perencanaan karir, maka perusahaan dapat pertama mewujudkan tingkat perputaran karyawan, turnover, di mana perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan karir yang telah ditetapkan akan dapat meningkatkan loyalitas pada perusahaan di mana mereka bekerja. Yang kedua ada mendorong pertumbuhan, di mana perencanaan karir yang baik akan dapat mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga ada memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia di mana yang akan datang. Di masa yang akan datang. Yang keempat ada memberikan informasi kepada organisasi dan individu yang lebih baik mengenai jalur potensial karir di dalam suatu organisasi. Yang kelima ada mengembangkan pegawai yang dapat dipromosikan. Perencanaan karir membantu membangun penawaran internal atas talenta yang dapat dipromosikan
untuk mempertemukan dengan lowongan yang disebabkan oleh masa pensiun, berhenti bekerja, dan pengembangan. Selanjutnya ada pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses pelaksanaan implementasi perencanaan karir. Pengembangan karir pegawai dapat dilakukan melalui dua cara, diklat dan cara non-diklat. Pengembangan karir melalui dua cara ini sedikit banyak telah dibahas di bab pelatihan dan pengembangan. Pada bagian ini cukuplah kita sebutkan beberapa contoh bentuk pengembangan karir melalui dua cara ini. Contoh-contoh pengembangan karir melalui diklat. Pertama, menyekolahkan pegawai di dalam atau di luar negeri. Yang kedua, ada memberi pelatihan di dalam atau di luar negeri. Yang ketiga, memberikan pelatihan sambil bekerja, on the job training. Yang kedua, ada contoh-contoh pengembangan karir melalui cara non-diklat. Yang pertama, ada memberi penghargaan kepada pegawai, menghukum pegawai. Yang ketiga, mempromosikan pegawai ke jabatan yang lebih tinggi. Yang keempat, ada merotasi pegawai ke jabatan lain yang setara dengan jabatan semula. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Kesuksesan proses pengembangan karir tidak hanya penting bagi organisasi secara keseluruhan. Dalam hal ini, beberapa hal atau faktor yang seringkali amat berpengaruh terhadap manajemen karir adalah yang pertama, ada hubungan pegawai dan organisasi. Dalam situasi ideal, pegawai organisasi berada dalam hubungan yang saling menguntungkan. Namun, kadangkala keadaan ideal ini gagal dicapai. Ada kalanya pegawai sudah baik bekerja, tetapi organisasi tidak mengimbangi prestasi pegawai tersebut dengan penghargaan sewajarnya. Yang kedua ada personalia pegawai. Kadangkala manajemen karir pegawai terganggu karena adanya pegawai yang mempunyai personalitas yang menyimpang. Misalnya terlalu emosi, apatis, terlalu ambisius, curang, terlalu bebal, dan lain-lain. Pegawai yang apatis misalnya akan sulit dibina karirnya sebab dirinya sendiri tidak peduli dengan karirnya sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada faktor eksternal. Acap kali terjadi, semua aturan dalam manajemen karir di suatu organisasi menjadi kacau lantaran ada intervensi dari pihak luar. Seorang pegawai yang mempromosikan ke jabatan lebih tinggi misalnya, mungkin akan terpaksa dibatalkan karena ada orang lain yang di-drop dari luar organisasi. Yang keempat ada politicking dalam organisasi. Manajemen karir pegawai akan tersendat dan bahkan mati bila faktor lain seperti intrik-intrik, kasak-kasak, hubungan antar teman, nepotisme, feudalisme, dan sebagainya lebih dominan berpengaruh karir seseorang daripada prestasi kerjanya. Yang kelima, sistem penghargaan. Sistem manajemen reward system sangat berpengaruh banyak, termasuk manajemen karir pegawai. Organisasi yang tidak mempunyai sistem penghargaan yang jelas atau selain gaji dan insentif akan cenderung memperlakukan pegawainya secara subjektif. Yang keenam ada jumlah pegawai. Menurut pengalaman dan logika akal sehat, semakin banyak pegawai maka semakin ketat persaingan untuk menduduki suatu jabatan dan semakin kecil kesempatan atau kemungkinan bagi seseorang pegawai untuk meraih tujuan karir tersebut. Yang ketujuh, ukuran organisasi. Ukuran organisasi dalam konteks ini berhubungan dengan jumlah jabatan yang dalam organisasi tersebut, termasuk jumlah jenis pekerjaan dan jumlah personil pegawai yang diperlukan untuk mengisi berbagai jabatan dan pekerjaan tersebut. Biasanya semakin besar organisasi, semakin kompleks urusan manajemen karir pegawai. Namun kesempatan untuk promosi dan rotasi pegawai juga lebih banyak. Kapan ada kultur organisasi, seperti sebuah sistem masyarakat, organisasi pun mempunyai kultur dan kebiasaan-kebiasaan. Ada organisasi yang cenderung berkultur profesional, objektif, rasional, dan demokratis. Yang kesembilan ada tipe manajemen. Secara teoritis dan normatif, semua manajemen sama saja di dunia ini, tetapi dalam implementasinya, manajemen di suatu organisasi mungkin amat berlain dan manajemen di organisasinya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada materi keberagaman sumber daya manusia. Menurut Wever, tahun 1995 menegaskan bahwa suatu keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan secara efektif. Lebih jauh, employment security mendorong keterlibatan karyawan karena karyawan akan lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi mereka terhadap proses pekerjaan. Yang pertama ada keselektifan dan
perekrutan atau selective in recruiting, merupakan jaminan dalam pekerjaan dan kepercayaan pada sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan untuk meraih keunggulan bersaing. Yang kedua yaitu tingkat upah yang tinggi atau high wages, merupakan perusahaan yang ingin memperkerjakan tenaga kerja yang sangat kompeten. Pemberian upah atau gaji yang lebih tinggi merupakan salah satu faktor kunci utamanya. Yang ketiga yaitu pemberian insentif atau incentivy sudah merupakan suatu tendensi bahwa uang sering digunakan untuk memecahkan suatu masalah organisasional. Yang keempat yaitu hak kepemilikan karyawan atau employer ownership memberikan dua keuntungan, yaitu karyawan yang memiliki keinginan terhadap kepemilikan dan dalam organisasi tempat mereka bekerja. Yang kelima yaitu information sharing. Jika sumber daya yang dimiliki perusahaan merupakan sumber keunggulan bersaing, maka sangat jelas bahwa mereka harus memiliki informasi yang dibutuhkan untuk melakukan apa yang diisyaratkan bagi tercapainya suatu kesuksesan. Yang keenam yaitu partisipasi dan pemberdayaan atau participation and involvement. Dengan adanya informasi yang diketahui bersama pada semua tingkat organisasional merupakan suatu kondisi awal yang diperlukan bagi sistem kerja yang berhasil. Yang ketujuh yaitu pengelolaan tim secara mandiri atau self-management team. Organisasi yang memiliki suatu tim yang kuat dan tangguh cenderung memperoleh hasil yang memuaskan. Yang ke-8, pelatihan dan pengembangan keterampilan atau training and skill development merupakan suatu bagian yang integral dari sistem kerja yang paling baru, merupakan komitmen yang lebih besar terhadap pentingnya pelatihan dan pengembangan SDM. Yang ke-9, cross-utilization and cross-training. Dengan adanya orang yang melakukan pekerjaan ganda akan memiliki sejumlah keuntungan potensial bagi perusahaan. Yang ke-10 yaitu symbolic egalitarian, salah satu hambatan untuk mendesentralisasikan pengambilan keputusan, yaitu dengan menggunakan self-managed team. Yang ke-11, wage comparison, isu ini sering dipertimbangkan dalam bentuk komparasi hierarkis. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu promotion from within, yaitu mendorong pelatihan dan pengembangan keahlian karena tersedianya kesempatan dan peluang promosi dalam perusahaan bagi para pekerja. Baik, kesimpulan dari presentasi kami yaitu penempatan karyawan merupakan suatu usaha manajemen untuk mengisi setiap posisi yang kosong dalam suatu organisasi dengan adanya karyawan yang memenuhi syarat pada saat dibutuhkan. Proses penempatan karyawan di dalam perusahaan sesuai bidang yang peminatan dan keahlian yang dimilikinya juga karena berpengaruh bagi produktivitas perusahaan. Penempatan karyawan juga sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan itu sendiri. Oleh karena itu, manajemen kinerja sangatlah penting untuk diterapkan. Selain hal tersebut, dengan adanya sistem penghargaan juga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.